Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Kelompok 70 KKN DR Winsu tahun 2020. Di kesempatan kali ini, kita akan menyelidiki bagaimana sih kepedulian masyarakat Kota Medan terhadap pandemi COVID-19 yang tengah merajalela di kota yang kita cintai ini dan bahkan di seluruh penjuru dunia. Di sini siapa sih yang nggak kenal sama Kota Medan? Kota Medan merupakan kota terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Wow, luar biasa ya teman-teman. Nah, tapi nih, desas-desus yang terdengar katanya di Kota Medan ini masyarakatnya tidak begitu memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pandemi COVID-19 yang telah merajalela Kota Medan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih pengetahuan masyarakat Kota Medan tentang virus corona ini? Dan inilah jawaban mereka. Virus yang berasal dari negara Cina yang penyebarannya melalui hewan atau udara. Kalau saya dengar-dengar itu sebangsa virus katanya sih. Virus ini virus untuk penyakit sekarang ini gitu. Suatu virus yang menyerang melalui udara, bersentuhan. Virus yang berbahaya lah. Ya, yang menurut pengetahuan saya COVID-19 itu ya semacam virus ya. Semacam virus yang mudah menyebar dan sampai saat ini pengobatan ataupun vaksinnya belum ditemukan gitu. Nah, itu yang saya ketahui gitu. Kalau asal mulanya sih saya kurang tahu jelas, tapi lihat dari berita-berita acara-acara itu katanya dari Cina. Nggak tahu. COVID kalau nggak salah coronavirus ya. Cuman 19-nya mungkin itu semacam turunan atau genetika, kita nggak tahu lah. Mungkin itu bahasa-bahasa ilmiah atau laboratorium kan gitu. Corona virus Kurang apa ya? Tahu saya COVID gitu aja sih. COVID-19 gitu kan. Nah, kepanjangannya sih nggak tahu. Penyebarannya dari pembicaraan, jadi ada udara ataupun percikan-percikan ludah. Yang saya tahu kan dari droplet ya, dari pembicaraan kita itu. Yang lain-lain saya nggak tahu sih. Tapi yang saya tahu itu dari droplet itu, dari mulut saja, dari cairan mulut. Jadi yang seperti kita tahu kan, virus itu kan bisa terdampak dengan kita itu dari bersentuhan, dari udara. Kalau gejala ya terdampaknya virus corona ini flu, pilek, demam, sesak napas, batuk. Ya kalau gejala secara langsung saya sih belum pernah lihat ya, cuman dari media yang saya dengar atau lihat gitu ya, gejala-gejalanya itu pada umumnya itu kan ada merasa indera penciumannya ataupun ada batuk ya, ada rasa sakit di tenggorokan, dan ada demam sedikit. Nah itu yang saya tahu dari gejala-gejala dari COVID ini. Mungkin kalau udah agak beberapa hari atau agak kronis itu ya kita tahu itu ada rasa sesak gitu. Sepengetahuan saya gejalanya itu demam. Demamnya suhunya 39. Batuk, tenggorokan sakit, sesak. Makin lama sesaknya makin parah. Gejala-gejalanya katanya sih satu pilek, batuk, demam, ya gitu, sesak napas. Nah,
ya terutama cuci tangan, masker, berbicara pun berjarak 1 meter minimal ke 2 meter. Ya kiat-kiat kita, saya sih ikut anjuran pemerintah aja. Sama ikut anjuran pemerintah kan sederhana ya. Yang setahu saya cukup lakukan 3 hal aja kan. Ya cukup kita memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, kita jaga jarak gitu. Itu aja yang saya tahu. Jadi kita usahakan kita berjarak dengan orang lain itu minimal 1 meter. Menggunakan masker. Ya, kalau dari luar mau ke rumah, sampai rumah cuci tangan atau pakai antiseptik gitu. Ya gitulah, kita jangan lupa juga pakai masker ya gitu. Nah, kalau kita berkawan gitu berkasih jarak. Kalau bisa kita ya lockdown gitu ya. Itu di rumahan gitu, jangan banyak keluar. Ya, saya lakukanlah apa yang menjadi anjuran pemerintah, ya saya berusaha lakukan karena saya percaya itu sudah yang terbaik dilakukan oleh pemerintah gitu. Udah juga sih, kita kalau berteman gini ya agak berjarak gitu lah. Duduk-duduk pun berjarak kita gitu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi jawaban dari masyarakat Kota Medan tentang pengetahuan mereka seputar COVID-19. Macam-macam kan teman-teman jawaban mereka? Nah, untuk meluruskan semua jawaban mereka tersebut, mari kita simak penjelasan langsung oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dr. Aris Yudariansyah. Mari kita simak penjelasannya. Jadi COVID ya, atau coronavirus disease ya kan, ini merupakan penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2 yang merupakan virus yang baru ditemukan tahun 2019. Pertama kali itu ditemukan di Cina, di Wuhan ya. Jadi kota Wuhan lah yang pertama kali diserang oleh virus corona ini. Jadi virus ini merupakan tipe corona yang pada tahun 2019 itu namanya masih novel coronavirus nCoV ya, yang menyebabkan banyak kematian di Cina saat itu. Lalu masuk ke Indonesia lebih kurang bulan Maret. Saat itu namanya sudah berubah jadi COVID ya, yang dulu namanya nCoV sekarang jadi namanya COVID. Tapi tidak ada perbedaan terkait tingkat penyebaran maupun gejala-gejala yang ditimbulkan. Jadi coronavirus ya, ini menular dari manusia. Yang awalnya dulu sumber inang pertamanya itu katanya hewan waktu di Cina, tapi sampai saat ini juga kita belum ketahui pasti hewan apa yang menjadi inang pertama kali virus COVID-19 ya. Tapi yang pasti penyebarannya sangat cepat dan saat ini sudah hampir seluruh dunia terjangkiti COVID-19. Jadi cara penularannya juga sebenarnya sangat sederhana, karena hanya dengan terkena droplet atau percikan ludah orang yang sudah terinfeksi awal ini bisa menularkan. Makanya banyak anjuran pemerintah sekarang adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan yang pertama kali adalah menggunakan masker, menjaga jarak, karena droplet itu tidak akan sampai kepada jarak yang lebih dari 1 meter. Makanya kalau kita berkomunikasi harus lebih dari 1 meter, 1-2 meter lebih aman. Yang ketiga, karena virus ini masuknya dari rongga-rongga yang ada di tubuh kita, misalnya mulut, hidung, atau mata. Jadi melalui selaput-selaput lendir yang ada di mulut, di hidung, atau di mata. Makanya salah satu anjuran pemerintah adalah selalulah mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin. Kenapa menggunakan sabun? Karena
virus corona ini akan rusak ya kalau terkena sabun. Nah, kalau sudah tangan kita bersih dari virus corona, jadi kemungkinan kita menyentuh mata, menyentuh mulut, dan menyentuh hidung, ini sudah bisa lebih aman dan lebih nyaman ya. Atau kalau sekarang ada yang lebih cepat, orang selalu menggunakan hand sanitizer. Ya, ini barang-barang desinfektan yang berbasiskan alkohol. Ya, kalau sekarang udah mudah didapat. Jadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa mencegah kita tertular dari virus corona ya. Yang ini sebenarnya sederhana karena virus corona ini tidak bisa jalan-jalan sendiri gitu, tidak bisa terbang seperti virus-virus yang lain. Jadi yang memindahkan itu adalah kita. Jadi kalau kita diam, virusnya akan diam. Tapi kalau kita bergerak, kita akan memindahkan virus itu dari tempat kita ke tempat orang lain. Makanya ada anjuran pemerintah beberapa waktu yang lalu untuk kita tetap diam di rumah ya, atau stay at home. Kepada kawan-kawan yang sudah yang sudah diduga atau untuk mencegah agar kita tidak tertular. Baik, lalu sampai hari ini sampai semalam jumlah yang terkonfirmasi positif di Sumatera Utara itu ada 4.391 orang. Ya, dari lebih kurang 15 juta penduduk di Sumatera Utara, udah ada lebih kurang 4.300 orang yang terinfeksi virus corona. Dan ini tersebar di seluruh Sumatera Utara. Sementara yang sembuh itu baru 1.790. Yang meninggal ada 212 orang. Artinya angka kematian kita di Sumatera Utara masih tinggi. Kenapa? Karena tingkat kesadaran kita masih sangat jelek. Ya, tingkat kesadaran itu yang 3 ini tadi sangat jelek dilakukan. Yang pertama, orang tak mau menggunakan masker. Yang kedua, suka berkerumun-kerumun sehingga jarak batas yang ditetapkan 1-2 meter itu jarang bisa dipenuhi. Yang ketiga ini mungkin yang paling sering karena orang sekarang kemana-mana kalau nggak cuci tangan pasti bawa hand sanitizer. Tapi kalau yang 2 ini tetap dilakukan, resiko tertular itu jadi semakin besar. Ya, percaya virus ini kita sendiri yang membuatnya bergerak. Itu yang harus dipatuhi. Itu yang harus diingat. Kalau kita diam dan kita menjaga kebersihan, insya Allah kita tak akan tertular. Kita pakai masker, di kawan bicara kita pakai masker, itu tak akan bisa menularkan. Tapi kalau salah satu di antara kita atau bahkan dua-dua tidak pakai masker dan bahkan berkerumun dan berdekat-dekat, ya kami akan menunggu di rumah sakit. Ya, dan jangan sampai dari angka yang 4.000 ini akan terus naik ke atas. Saat ini sehari penderita positif itu sudah hampir 100 orang, rata-rata kenaikannya sehari. Dan saya yakin rumah sakit kita tak akan mampu seandainya jumlah ini akan terus bertambah. Lalu yang terakhir, selain menularkan langsung droplet percikan ludah tadi itu kepada manusia, virus itu melalui droplet akan hinggap di benda-benda mati, ya, benda-benda mati. Jadi dia lebih kurang 4-6 jam bisa bertahan di situ. Nah, kalau kita menyentuhnya dan kita lupa mencuci tangan dan memegang hidung, mata dan mulut, ya kita akan terinfeksi. Ya. Nah, tapi kalau pada di udara dia nggak bisa. Dia tidak bisa terbang-terbang. Tadi saya bilang, virus ini tidak terbang-terbang, dia hanya percikan ludah, loncat, dan tinggal di benda-benda. Makanya seseringlah membersihkan benda-benda, meja, kursi, atau yang paling sering tuh handphone, ya. Seringlah dibersihkan menggunakan desinfektan, apalagi kita sering menggunakan HP dan lain-lain. Saya kira itu aja. Ya, jangan satu lagi, lupa. Ya, untuk mencegah virus, salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya makan yang teratur, istirahat yang teratur, gunakan vitamin-vitamin yang selama ini dikonsumsi, makan sayur dan buah, dan yang terakhir, tetaplah selalu berdoa agar kita tetap di dalam lindungan Allah. Saya kira itu. Terima kasih.
Nah, gimana guys? Udah pada denger kan penjelasan langsung oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara? Untuk itu, mari kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih. Demikian video ini kami buat. Jangan lupa subscribe akun kami, like, dan share video ini. Salam dari kelompok 70 Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020. See you guys!